Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua dulur setia channel ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di tempat kita berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman hidup yang penuh makna. Semoga kalian semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin ya robbal alamin. Pernah nggak sih kalian dengar ada pasangan yang awalnya kelihatan cocok banget, tapi tiba-tiba kandas padahal udah mau nikah? Atau sudah menikah tapi sering cekcok, rejeki seret, dan rumah tangga rasanya panas terus? Bisa jadi, mereka salah hitung atau salah paham soal weton jodoh. Dan tahukah kalian? Banyak yang gagal karena kesalahan ini, padahal kalau dari awal paham, semua bisa dihindari. Sebelum kita bongkar satu persatu kesalahan fatalnya, jangan lupa klik like, share ke teman atau saudara kalian yang sedang cari jodoh, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Yuk tulis sholawat di komentar, sebagai doa kita bersama agar diberikan jodoh terbaik dan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Dulur, weton jodoh bukan cuma hitungan iseng-iseng. Dalam budaya Jawa, hitungan weton dipakai sebagai salah satu cara mencari kecocokan lahir dan batin, bukan untuk menakut-nakuti atau menghakimi. Tapi sayangnya, banyak orang terlalu fokus ke hitungan, sampai lupa esensi pernikahan itu sendiri. Nah, di video ini kita akan bahas kesalahan fatal yang sering terjadi saat menentukan weton jodoh. Biar kalian gak terjebak, yuk simak baik-baik. 1. Percaya hitungan dukun tanpa memahami sendiri. Dulur, kalian pasti sering dengar cerita orang yang terlalu mengandalkan hitungan dukun atau orang pintar, tanpa mau memahami makna hitungan itu sendiri. Ini juga jadi kesalahan fatal yang sering terjadi dalam menentukan weton jodoh. Banyak orang datang ke dukun atau orang pintar, minta dihitung jodohnya, terus 100% percaya tanpa mau bertanya lebih dalam. Apa makna hitungan ini? Kenapa dianggap buruk? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Akibatnya, kita hanya jadi budak hitungan, tanpa memahami esensinya. Kadang ada juga oknum dukun atau orang pintar yang sengaja membesar-besarkan hitungan buruk supaya kita minta obat, penangkal, atau ritual tertentu yang ujung-ujungnya harus bayar mahal. Padahal, dalam ajaran leluhur kita, hitungan weton itu bukan untuk menakut-nakuti atau dijadikan alat mencari keuntungan. Itu adalah ilmu untuk membantu kita lebih waspada dan bijaksana. Contohnya, ada pasangan muda yang datang ke seorang dukun. Dibilang jodohnya nggak cocok, harus ritual ini itu, harus bayar sekian-sekian. Mereka ketakutan, akhirnya nikahnya ditunda, padahal sebenarnya hitungan mereka tidak seburuk yang dikatakan. Kalau saja mereka mau belajar atau bertanya pada orang tua atau guru yang bijak, pasti mereka akan dapat pencerahan bahwa ada banyak jalan untuk menyiasati hitungan berat. Doa, tirakat, sedekah, dan memperbaiki akhlak. Dulur, jangan sampai kita terjebak pada hitungan yang tak kita pahami. Belajarlah. Baca literatur. Tanyakan pada orang yang amanah. Hitungan weton itu milik semua orang, bukan monopoli segelintir orang. Jangan biarkan hitungan membuat kita takut untuk melangkah. 2. Lupa konsultasi ke orang bijak. Seringkali, saat menentukan jodoh, kita terlalu fokus pada hitungan angka sampai lupa untuk mendengar nasihat orang bijak. Padahal, dalam budaya Jawa, menentukan jodoh itu bukan cuma soal hitungan, tapi juga soal restu, wejangan, dan pengalaman orang-orang yang sudah lebih dulu mengarungi rumah tangga. Orang tua dulu saat menghitung jodoh, selain melihat weton, mereka juga minta petunjuk pada guru spiritual, kiai, atau sesepuh yang sudah berpengalaman. Mereka nggak hanya tanya soal cocok tidaknya, tapi juga minta doa dan restu agar rumah tangga yang dibangun membawa berkah. Contoh nyata, ada pasangan di Solo, hitungan wetonnya dianggap berat, tapi mereka tidak langsung panik. Mereka datang ke sesepuh desa, meminta nasihat. Sang sesepuh memberi saran untuk puasa muti sebelum menikah, mengadakan tahlilan, dan memperbanyak sedekah. Mereka jalani semua dengan ikhlas. Hasilnya, rumah tangganya adem ayem, rezeki lancar, dan anak-anaknya jadi kebanggaan keluarga. Nasihat orang bijak bukan hanya soal hitungan, tapi soal siap tidaknya kita mengarungi rumah tangga. Mereka mengingatkan kita, hitungan boleh jadi petunjuk, tapi yang menjalaninya kalian sendiri. Yang penting niat baik, usaha lahir batin, dan saling menghargai. Jadi, kalau kalian sedang mempertimbangkan jodoh,
jangan hanya berhenti di hitungan angka. Cari nasihat orang bijak, dengar wejangan mereka, dan ambil pelajaran dari pengalaman mereka. 3. Hanya fokus ke angka, lupa pada karakter. Dulur misteri, ini nih kesalahan yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Banyak orang, begitu mau menentukan jodoh, langsung pegang kalkulator weton, hitung neptu pasangan, terus langsung ambil kesimpulan. Wah, ini cocok. Atau sebaliknya, wah, ini nggak cocok, batalin aja deh. Padahal, weton itu bukan sekadar angka. Di balik angka ada makna yang lebih dalam. Karakter, sifat, dan energi yang dibawa masing-masing orang sejak lahir. Coba deh kita bayangkan. Kalau hitungan cuma sebatas angka, apakah artinya pasangan dengan angka, cocok, otomatis bahagia? Atau pasangan dengan angka, tidak cocok, pasti sengsara? Tidak, dulur. Kehidupan itu lebih kompleks daripada sekadar angka. Misalnya, ada pasangan dengan neptu yang kalau dijumlahkan dianggap berat. Contohnya laki-laki neptu 31 dan perempuan neptu 25, total 56. Dalam hitungan Jawa, angka ini disebut kurang baik karena dianggap membawa beban berat dalam rumah tangga, rawan cekcok, rezeki seret, bahkan katanya berpeluang sering jatuh sakit. Tapi kenyataannya, ada pasangan dengan neptu persis begitu yang rumah tangganya harmonis, penuh cinta, dan rezekinya lancar. Kenapa? Karena karakter mereka saling melengkapi. Suaminya sabar luar biasa, istrinya penuh kasih sayang dan tahu diri. Sebaliknya, ada pasangan dengan hitungan neptu yang dianggap ideal, total neptunya manis. Misalnya 35 atau 39, tapi rumah tangganya penuh pertengkaran. Kenapa? Karena karakter mereka saling bentrok. Dua-duanya keras kepala, dua-duanya ingin menang sendiri. Kalau hanya fokus ke angka, kita sering lupa pada inti pernikahan itu sendiri. Saling memahami, saling menerima, saling melengkapi. Angka adalah simbol. Tapi karakter itu nyata, dan karakterlah yang menentukan bagaimana pasangan menjalani rumah tangganya sehari-hari. Orang tua zaman dulu, saat hitung jodoh, nggak hanya lihat angka. Mereka perhatikan sifat calon menantu. Apakah dia hormat pada orang tua? Apakah dia sabar? Apakah dia pekerja keras? Itu semua lebih penting dari sekadar neptu. Jadi, kalau kalian lagi proses cari jodoh, jangan hanya berhenti di hitungan angka weton. Pahami juga karakter diri sendiri dan calon pasangan. Karena yang akan menjalani rumah tangga itu bukan angka, tapi kalian berdua. 4. Takut dengan sengkala, tapi lupa ikhtiar. Nah ini juga jadi salah satu jebakan besar dalam hitung-hitungan jodoh. Banyak pasangan, ketika mendengar kata sengkala atau hitungan buruk dalam weton jodoh, langsung ciut nyali. Ada yang bilang, wah, kalau lanjut, nanti rumah tangganya banyak masalah. Akhirnya apa? Pernikahan dibatalkan, padahal sudah saling cinta dan saling cocok. Dulur, sengkala dalam budaya Jawa bukan untuk menakut-nakuti. Sengkala itu seperti tanda peringatan. Ibarat kita naik mobil, lalu lihat ada tanda hati-hati di jalan berkelok. Apakah kita lalu berhenti? Enggak, kan? Yang kita lakukan adalah lebih hati-hati, lebih siap, lebih waspada. Begitu juga dengan sengkala jodoh. Kalau hitungannya disebut berat, bukan berarti kita harus mundur dan menyerah. Tapi kita harus memperbanyak ikhtiar. Banyak cara yang bisa dilakukan. Tirakat, doa bersama, puasa mutih, sedekah, ruatan, atau tahlilan bersama keluarga. Semua ini adalah bentuk usaha batin untuk memperkuat pondasi rumah tangga. Pernah ada cerita nyata di daerah Jawa Timur. Sepasang pemuda dan pemudi saling cinta, tapi wetonnya dianggap buruk, masuk hitungan, topo. Banyak yang bilang kalau lanjut, rumah tangganya akan penuh cobaan. Tapi mereka tidak mundur. Mereka ikhtiar. Sebelum nikah, mereka puasa, mereka sedekah, mereka minta doa restu dari orang tua dan para kiai. Hasilnya, rumah tangga mereka justru adem ayem, rezekinya lancar, dan anak-anaknya soleh-solehah. Inilah yang sering lupa dilakukan. Banyak orang hanya dengar hitungan buruk, tapi lupa bahwa hitungan itu adalah peringatan agar kita lebih serius berikhtiar, bukan malah mundur. Ingat, jodoh itu bukan hanya hitungan, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri lahir batin untuk menghadapi perjalanan rumah tangga.
5. Mengabaikan restu dan rasa. Dulur misteri, kesalahan terakhir yang sering bikin jodoh gagal bukan karena hitungan, tapi karena mengabaikan restu dan rasa. Kadang kita saking fokusnya pada hitungan weton, sampai lupa bahwa pernikahan itu juga butuh restu orang tua dan cinta yang tulus. Ada pasangan yang hitungan wetonnya bagus banget. Neptunya, cocok, masuk hitungan, rukun, ayem tentrem, rejeki lancar. Tapi karena orang tuanya tidak merestui, rumah tangganya selalu goyah. Mereka sering bertengkar, rezekinya seret, dan hati jadi nggak tenang. Ini membuktikan bahwa restu itu penting. Restu orang tua adalah doa yang luar biasa kuatnya. Sebaliknya, ada pasangan yang hitungan wetonnya berat. Tapi karena mendapat restu penuh dari kedua orang tua, didoakan siang malam, mereka bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Rezekinya lancar, rumah tangganya penuh kebahagiaan. Dan jangan lupa soal rasa cinta. Kalau dari awal tidak ada rasa saling menyayangi, hanya mengandalkan hitungan angka, rumah tangga itu rapuh. Pernikahan bukan sekadar cocok di atas kertas. Pernikahan itu tentang bagaimana kita saling menerima, saling menghormati, saling menguatkan di saat senang maupun susah. Jadi, hitungan weton boleh jadi panduan, tapi jangan sampai mengalahkan restu dan rasa. Kalau kalian sudah saling cinta, saling memahami, dan direstui orang tua, jangan biarkan hitungan angka jadi penghalang. Perbanyak doa, usaha, dan bangun rumah tangga yang diberkahi. Ingat dulur, hitungan weton itu cuma alat bantu. Jangan dijadikan vonis mutlak. Jika hitungan kurang baik, imbangi dengan ikhtiar lahir batin, doa, sedekah, tirakat, dan saling memahami dengan pasangan. Belajar ilmu weton secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Jangan mudah percaya pada yang mengeruk keuntungan dari hitungan. Dan yang terpenting, bekali pernikahan kalian dengan ilmu, sabar, komunikasi, dan restu orang tua. Itu lebih kuat dari sekadar hitungan angka. Dulur misteri, jodoh itu rahasia Allah. Hitungan weton hanyalah ikhtiar manusia untuk membaca tanda. Tapi yang menentukan tetap Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita jadi budak hitungan, lupa pada doa, usaha, dan restu. Kalau kalian sudah cocok secara hati, karakter, dan direstui keluarga, lanjutkan dengan niat baik dan perbanyak doa. Ingat, rumah tangga bahagia bukan soal angka, tapi soal usaha dan keberkahan. Nah itu tadi pembahasan kita tentang kesalahan fatal dalam menentukan weton jodoh. Gimana? Apakah kalian pernah dengar atau mengalami hal seperti ini? Tulis pengalaman kalian di komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman kalian, subscribe biar kita terus semangat berbagi, dan tulis sholawat di komentar agar jodoh terbaik menghampiri kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.